الإيمان مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 140. Bismillahirrahmanirrahim. 139. Mas'anu wujudut talabi inna mas'anu an turzaqul hasanul adabi. Bukannya tujuan utama itu hanya sekedar minta ataupun berdoa, tetapi tujuan yang utama ialah jika engkau mengetahui adab tata krama terhadap Allah Tuhanmu. Kita diperintahkan berdoa bukan karena Allah tidak tahu kebutuhan, kesulitan kita. Kita diperintahkan berdoa bukan karena Allah tidak tahu keinginan, kebutuhan, kesulitan. Semua yang kita inginkan Allah sudah tahu karena Allah lah yang menciptakan kita punya keinginan. Kebutuhan kita pasti Allah tahu karena Allah yang menciptakan kita, berarti Allah tahu apa yang kita butuhkan. Persoalan yang kita hadapi Allah juga sudah tahu karena persoalan itu pun dengan izin Allah menimpa kita. Kita disuruh berdoa bukan memberitahu Allah. Selama ini pun kita jarang berdoa dicukupi. Selama ini kita diberi makan, pakaian, yang kita minta dengan yang tidak kita minta jauh lebih banyak yang datang tanpa diminta. Benarkah? Kalau tidak minta saja sudah datang, apalagi yang diminta. Jadi apa inti dari doa? Inti dari doa itu benar-benar menempatkan diri kita jadi hamba Allah sejati itu. Doa itu ada supaya kita tuh ngepas jadi hamba dan Allah Tuhan kita. Nah itu inti dari doa. Doa itu ibadah, mukhul ibadah. Jadi kalau seseorang dengan rajin berdoa, hatinya makin mengkerut, makin terasa jadi hamba yang tidak punya apa-apa, terasa hamba yang lemah, hamba yang kotor, hamba yang bodoh, memohon kepada Allah yang maha kuasa, yang punya segala-gala, satu-satunya yang bisa menolong. Makin bulatnya hati ke Allah, makin lumpuhnya hati di hadapan Allah. Nah, itulah saat yang terbaik dari sebuah doa. Jadi kalau banyak doa tapi kita tidak berubah keyakinan kita, tidak semakin mengkerut di hadapan Allah tuh kerasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolonganmu wahai yang maha agung. Tidak ada siapa-siapa selain Allah yang maha kuasa, sedang kita tidak berdaya. Ketika jatuh seperti ini, insya Allah itulah saat yang paling disukai Allah. Dan hadiahnya bisa jadi doa diijabah. Doa diijabah itu hadiah karena udah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi kalau berdoa itu bukan masalah keinginan kitanya, tapi masalah bagaimana keinginan ini mengantarkan kita jadi tobat, mengantarkan kita jadi terpuruk di hadapan Allah, mengantarkan kita menjadi malu,
makin kerasa, insya Allah itulah saat mustajab. Dulu salah seorang guru kami dikenal sebagai orang yang mustajab doanya. Suatu saat bertanya kepada beliau, Yai, supaya doa mustajab bagaimana? Kecilkan dirimu sekecil-kecil engkau mampu mengecilkan dirimu, dan besarkan Tuhanmu sebesar-besar engkau bisa mengakui kebesaran Tuhanmu. Itu katanya. Ternyata itu dari dalil la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau ada yang nanya kenapa ya doa saya tidak dikabulkan, mungkin sombong. Mulut berdoa tapi hati merasa setara dengan Allah. Ya Allah tolong deh dikabulkan dah. Masa yang gini-gini aja nggak diijabah? Siapa kita ini? Kita hanya hamba yang kecil, mungil, tiada arti di hadapan Allah penguasa jagat semesta yang maha hebat. Harusnya kita tuh benar-benar nyungsep ke Allah tuh. Nangis tuh bukan nangis ingin doanya dikabulkan. Nangis tuh merasakan kehinaan, kerendahan, kebodohan. Nah itu yang bikin nangis. Kenapa kok bodoh, sombong? Kenapa kok kotor merasa suci? Kenapa kok lemah merasa perkasa? Nangis malu di hadapan Allah. Coba rasakan, kalau doa sudah membuat hati kita remuk dan yakin terhadap kemahabesaran Allah, itu lebih hebat daripada ijabahnya doa. Karena sudah menjadi pas. Tenanglah, perkara doa sama Allah nggak mungkin luput. Semuanya terdengar jelas, semuanya sempurna dalam perhitungan Allah. Bisa diikuti hadirin? Remuknya hati, luluhnya hati, ini sebetulnya yang penting dari sebuah doa. Bukan sekedar melafadzkan kata-kata, tapi pekerjaan hati. Dan Allah tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Makanya muhasabah itu harus hati-hati. Jangan sampai muhasabah kata-kata diatur supaya yang ikut muhasabah nangis. Apa perlunya membuat orang lain nangis? Perlunya muhasabah tuh kita tobat, kita sadar. Kalau kita ikhlas, izin Allah dibuat yang lain ikut sadar. Itu pekerjaan Allah, meluluhkan hati, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita mah ikhlas. Baik, selanjutnya. Ma talaba laka syai'un mislul iltirari wala asra'al bil mawahibi ilaika mislu dilalati wal iftiqar. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Nyambung. Jadi Allah tuh paling suka melihat kita kepepet. Kepepet itu artinya sudah tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa yang bisa digantungi selain Allah. Kalau belum kepepet, kita cenderung rada sombong nih. Tenanglah, masih ada tabungan, belum kepepet. Kan bapak saya masih ada. Bapak saya kan dulu di kantor punya jabatan tuh, ciri-ciri ya. Oh, yang gini-gini sih saya udah pengalaman. Itu ciri-ciri tuh. Ciri-ciri mengandalkan selain Allah.
benar punya tabungan, benar punya pengalaman, tapi nggak bisa menolong tanpa izin Allah semua itu. Nah Allah Maha tahu nih kita nyandar ke siapa saja. Makanya biasanya nanti kalau Allah sayang ke seorang hamba, dicabutin tuh sandaran-sandarannya tuh. Yang sandarannya orang tua, bikin orang tua tidak bisa nolong. Yang sandarannya tabungan, bikin saja kejadian tabungannya habis. Yang sandarannya warisan, bikin saja oleh Allah sengketa, tidak bisa dijual. Yang sandarannya penampilan, bikin encok, gak bisa gagah lagi. Yang sandarannya dihormati orang, dibalikin oleh Allah, orang-orang jadi sebel menghina kita. Aduh, lari ke sana enggak ada, lari ke sini enggak ada, udah gelap, pruk. Nah itu harusnya enggak usah dipepet dulu untuk ngedepruk tuh. Harusnya sadar aja, walaupun kita punya dunia, enggak boleh disandarin. Kalau duluan ngedepruknya, cepat terkabulnya. Tapi enggak mau ngedepruk begitu, apa bahasa Indonesia ngedepruk? Tersungkur. Harusnya kan di hadapan Allah tuh yang asli sih kita tuh yang paling bagus tuh hidup tuh sujud aja seumur-umur ya. Ngedepruk malu. Tapi karena kita manusia bukan malaikat, punya kewajiban lain, rada tegak dikit, tapi hati tetap tersungkur. Iya kan? Yang sombong kan bukan kepala begini. Yang kepala tegak mah semua manusia kepala tegak. Tapi hati yang tegak itu sombong. Kepala tegak, hati tersungkur. Dan tidak ada yang menyegerakan pemberian Allah ketika kita mengakui nggak punya apa-apa, nggak ada daya, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, lemah. Nggak ada yang bisa dilakukan tanpa pertolonganmu ya Allah. Dan itu bukan main-main lisan. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan tanpa pertolonganmu. Saya tidak punya apa-apa. Saya miskin, tidak berdaya. Tapi wajahnya seperti yang tidak ngaku. Sini, di dalam. Dan tidak usah orang lain tahu keremukan hati ini. Tidak usah diceritakan. Hati saya hancur ketika saya menghadap Allah. Kata orang, ya atuh kalau mau menghadap Allah nggak usah ngomong sama saya. Udah mas saya juga lagi nggak mau mikirin orang lain. Saudara cerita ke saya juga nggak ada gunanya. Dan saya mah bukan siapa-siapa. Remuknya hati itu benar-benar membuat hati ini enggak ada lagi nih satu-satunya penolong selain Allah. Itu Allah tahu persis. Wa huwa alimum bidati sudur. Hati-hati bagi yang punya sandaran, jangan sampai aman dengan sandaran. Jangan menganggap air yang bisa menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus itu Allah. Air itu jalan saja. Kalau Allah mau air habis seember nggak hilang-hilang, hausnya bisa. Ya kan? Jangan menganggap sembuh itu dengan obat. Sembuh itu milik Allah. Obat itu salah satu jalan sampainya ketetapan sembuh dari Allah. Banyak yang obatnya sama enggak sembuh-sembuh, ya kan? Benarkah? Jangan menganggap kantor itu yang memberi gaji. Allah yang memberi rezeki lewat mana saja. Lewat yang kita ketahui dan sebagian terbesar tidak kita ketahui. Tapi ada. Benar? Mana yang lebih banyak rezeki yang datang?
yang kita hitung sebelumnya atau yang tak terduga? Tak terduga. Benar kan? Kalau ngitung-ngitung gaji mah nggak ada cukupnya. Tapi Allah tidak terikat gaji. Kenapa Allah terikat oleh sesuatu yang direncanakan makhluk? Tidak bisa. Allah penguasa langit bumi, pengatur lalu lintas rizki sesukanya. Bisa dibayangkan bagaimana anak kucing hidup, bagaimana cecak harus hidup, makanannya terbang semua. Wah, berat. Nyamuk begitu banyak. Untung kita tidak jadi nyamuk. Nyamuk itu diciptakan Allah untuk membuat kita bersyukur bahwa kita mencari nafkah. Tidak serepot nyamuk. Nyamuk mencari nafkah jiwanya terancam. Ada di sini yang kerja di sini terancam jiwanya? Tidak. Nyamuk ketika sedang makan terancam. Berapa banyak nyamuk yang syahid ketika sedang cari nafkah. Selesai makan aman, tidak aman, dendam kesumat bagi yang digigit. Dikejar itu nyamuk. Kita yang begitu. Diambil darah setetes, taruhannya nyawa nyamuk. Untung kita tidak jadi nyamuk ya. Harusnya kalau ada nyamuk, apa yang terpikir oleh saudara? Hah? Iya, disemprot ya. Ya, begitulah kita. Harusnya, alhamdulillah ya Allah, saya tidak jadi nyamuk. Sok nyamuk, kalau kamu mau ngegigit saya lagi tidur, supaya nggak tahu, karena kalau lagi bangun dendam kita. Nah, semuanya Allah yang menggerakkan. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya. Kurang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita kan tersungkur ketika kita kepepet. Nah, kalau kita merasa dalam diri merasa ada sandaran, cara kita untuk tersungkur tuh bagaimana gitu? Tendang itu sandarannya dari hati ya. Jangan saya bersandar ke kakak, tendang kakak. Yang bersandar ke suami, tendang. Bukan fisiknya, dari hati. Tetap aja walaupun ada makhluk, lepas hati ini dari makhluk. Enggak boleh nyantel. Enggak boleh ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep juga percuma. Kalau Allah enggak mengizinkan, enggak kejadian. Jangan kata perjanjian yang ditandatangani itu dia yang nanda tangan. Kalau ada perjanjian, Allah yang menakdirkan dia menggoreskan pena. Tapi belum tentu itu pun kejadian. Janji, 1000 janji, tapi Allah tidak menghendaki, gak kejadian tuh. Makanya akhwat, kalau ada ikhwan yang mengatakan 1000 janji, kebanyakan capek dengernya ya. Dan janji itu tidak pernah ada yang luput dari pendengaran Allah. Apalagi nyebut demi Allah, ya udah kejar terus itu oleh Allah yang Maha Tahu. Gak lepas, gak bisa kita lari dari janji kita. Mau lari kemana? Semua sudut di dunia ini milik Allah, kan? Mau sembunyi kemana? Tempat yang tersembunyi pun milik Allah, ya kan? Jangan banyak janji. Kalau udah janji, habis-habisan tepati. Nggak dirugikan nanti. Ya, selanjutnya. Cukup? Terima kasih. Hati-hati punya apapun. Nanti kalau sudah masuk makomnya, ketika datang gaji, merasa aman tidak?
Ketika gaji habis, merasa terancam tidak? Kalau merasa aman dengan datangnya sesuatu dan merasa cemas dengan perginya sesuatu dari kita, itu belum masuk ke derajat tawakal. Karena kita masih aman dengan benda. Bisa dipahami rekan-rekan? Datang rezeki ya suka-suka Allah ngedatengin. Kalau kita harus bayar, dicukur, bayar parkir, beli bensin, harus ringan. Kalau kita berat dan merasa, waduh nanti tidak aman, berarti kita memang masih nyantel nih sama uang, sama kertas. Padahal dari dulu juga ada tiada, ada tiada, ada tiada. Ya kan? Kalau saudara gimana? Ada, tiada, 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 tiada gitu kan? Tapi kan ada lagi. Halo? Benar kan? Kalau udah waktunya keluar, sing ridho. Jangan ditahan. Kalau itu jalannya benar, ya. Misalkan bayar parkir, ada yang berat. Keluarin, itu parkir juga tukang parkir makhluk Allah. Ke WC umum, ada yang itu pura-pura tidak mau bayar. Cari pintu yang lain supaya nggak ketemu kotak itu. Padahal Allah menguatkan dia nggak kewer-weran. Ya begitulah. Keluarkan. Tapi dia banyak yang pipis di sini kali 1000 berapa? Dia bisa 1 juta sehari, terlalu cepat kaya. Iya dia 1 juta sehari, tapi kita tidak tahu kebutuhannya berapa banyak. Dan bukan urusan kita mikirin Allah ngasih rezeki ke orang. Urusan kita mau bayar. Allah tahu nggak kita nggak mau bayar, dibales nanti ya. Pasti angkot sepanjang jalan diatur saja, berhenti nggak ada WC, itu tobat. Sing ringan ketika sudah harus keluar, cukur. Cari yang murah tapi trondol, nggak apa-apa yang wajar saja. Ini mah berapa cukur? 8.000. Punya uang 10.000. Dia nggak ada kembalian, nggak rela tuh. Udah aja dikegundulin katanya. Udahlah, nggak apa-apa, kasih aja. Kalau kita bayar 8.000, kita dicukur, kita nggak ada sedekahnya. Nanti juga ada lagi rezeki itu, nggak akan berhenti. Apa gara-gara kita keluarin uang, ret aja, enggak. Ada lagi nanti rangkaian rezeki. Adanya jangan membuat aman, ketika harus tiada, jangan membuat merasa kehilangan. Coba nanti periksa, ya. Periksa. Kalau nanti Allah ngambilin tabungan saudara, enggak apa-apa. Allah juga tahu kok kebutuhan kita. Jangan merasa aman oleh tabungan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan Allah yang maha melihat dan tahu persis kita bersandar kepada siapa-siapa, apa-apa, oleh Allah dihalang-halangi ketergantungan kita kepada siapapun. Karena siapapun tidak memberi manfaat tanpa izin Allah. Siapapun tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Semua hanya baru bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Kita bergaul dengan makhluk bukan untuk berharap kepada makhluk, tapi untuk bisa beramal soleh untuk makhluk karena Allah. Lupakan semua harapan dari makhluk. Putus asalah dari makhluk. Percayalah Allah maha tahu persis kebutuhan kita yang terpikir dan yang tidak terpikirkan, yang sekarang dan yang akan datang. Karena Dia yang menciptakan kita dan Dia yang menciptakan kebutuhan kita. Dan Dia pula yang menciptakan apa yang kita butuhkan. Dan milik Dia apa yang kita butuhkan. Dan hanya dengan izinnya yang kita butuhkan sampai kepada kita. Nikmatilah hidup bebas dari berharap kepada makhluk. Insya Allah
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat utuh tawakal kepada Allah, baginya dicukupi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.